Apa kabar semuanya kesayangan admin? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana hari-harimu saat ini? Cukup menyenangkan atau mungkin menyedihkan? Sudah tenang? Di sini masih ada Mimin Dutifko yang selalu temani kalian di jam-jam rebahan kalian. Beruntung ya bagi kita yang masih bisa emosi. Loh, kenapa beruntung Min? Nah, pertanyaan yang bagus. Pasti hampir 90% orang-orang menganggap emosi itu adalah marah. Tapi pada dasarnya, dalam kehidupan kita unsur emosi itu sangatlah penting. Emosi bukan suatu nilai tambah yang bisa kita hilangkan. Justru mereka adalah komponen yang mendasar bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang akan terjadi jika manusia hidup tidak mempunyai emosi? Ayo coba kamu jawab. Tapi tunggu dulu sebelum kamu menjawabnya dalam versi diri kamu. Mari kita simak pembahasan di bawah ini. Emosi itu bukan hanya tentang kemarahan. Secara umum, para psikolog mengelompokkan emosi dalam beberapa cara, bergantung pada model teori yang dipakai. Namun yang paling sering dikutip adalah emosi dasar. Menurut Paul Ekman, ada 6-7 jenis emosi. 1. Rasa emosional bahagia. 2. Rasa emosional sedih. 3. Rasa emosional takut. 4. Rasa emosional marah. 5. Rasa emosional jijik. 6. Rasa emosional terkejut atau kaget, dan ditambahkan kontempt, penghinaan. Rasa jijik sosial sebagai emosi ketujuh dalam riset selanjutnya. Pembagian sederhananya adalah positif dan negatif. Emosi positif misalnya suka, gembira, cinta, rasa syukur. Dan emosi negatif misalnya marah, sedih, takut, cemas. Namun dari itu semua yang kita tahu, bahwa emosi itu adalah marah. Seperti halnya kamu yang marah ketika cintanya ditolak oleh wanita yang kamu sukai, atau bahkan ditinggalkan pas sayang-sayangnya. Hihihi. Sebelum kita lebih lanjut mendalami tentang unsur ini, emosi sangatlah berpengaruh dalam hidup kita. Emosional yang ditanamkan sejak lahir dalam hidup kita adalah sebagai panduan cepat untuk bertahan hidup, sinyal bahaya atau peluang emosi. Seperti takut dan waspada secara instan mengaktifkan respons lawan atau lari ketika ada ancaman. Sebaliknya, rasa suka mencintai menarik kita pada hal-hal yang berguna, contohnya makanan, pasangan, komunitas. Fondasi keputusan dan pembelajaran dalam kehidupan kita adalah termasuk dari unsur emosi. Motivasi untuk bertindak rasa puas atau reward memperkuat kebiasaan baik. Sedangkan rasa kecewa atau malu mencegah kita mengulangi kesalahan. Memori emosional, pengalaman yang dibumbui emosi, misalnya kegembiraan ekstrem atau trauma, lebih kuat terikat dalam ingatan sehingga kita belajar dengan lebih efektif. Perekat sosial dan komunikasi, membangun empati. Dengan merasakan kesedihan, marah, atau gembira, kita bisa lebih peka pada perasaan orang lain. Kunci terciptanya empati dan solidaritas. Bahasa nonverbalnya, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh, semua dipandu oleh emosi menjadi bahasa universal yang memperlancar kerjasama, identitas, dan makna hidup. Mengenali nilai pribadi, apa yang membuat kita bahagia atau marah mencerminkan prinsip, tujuan, dan batasan diri. Mengarungi tantangan eksistensial, rasa kesepian atau kebosanan memberi sinyal bahwa kita butuh perubahan, baik di ranah karier, hubungan, maupun pencarian makna. Yang terakhir, keseimbangan mental, regulasi diri mengelola emosi, belajar menenangkan amarah, meredam kecemasan, menyalurkan duka, adalah keterampilan penting untuk kesehatan mental. Kebahagiaan jangka panjang, emosi positif, syukur, harapan, cinta, mendorong kesejahteraan, meningkatkan daya tahan stres, dan memperpanjang umur. Jadi jangan sering-sering marah ya my dear, nanti cepat tua. Intinya emosi bukanlah beban, melainkan sistem navigasi yang memandu kita pada keputusan cepat, belajar dari pengalaman, membangun ikatan sosial, dan menemukan makna. Tanpa emosi, hidup kita akan kering, tanpa motivasi, tanpa warna, tanpa arah. Dengan memahami dan mengelolanya, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih kaya dan seimbang. Lalu bagaimana dengan pertanyaan di atas? Bagaimana jika manusia hidup tidak mempunyai unsur emosional dalam kehidupannya? Manusia tanpa emosi, kita masih punya tubuh dan otak.
Tapi dunia batin dan interaksi sosial akan sangat berbeda. Dampak utama jika manusia hanya makhluk rasional tanpa emosi. 1. Putusnya mekanisme bertahan hidup atau respons darurat hilang. 2. Gangguan proses pembelajaran atau memori emosional hilang. Ketiga, kehancuran jalinan sosial, empati, dan kerjasama punah. Keempat, kehidupan moral dan etika tergerus, serta tidak ada rasa bersalah atau malu. Kelima, kehampaan eksistensial dan hilangnya makna hidup. Waduh, mengerikan sekali ya my dearku semuanya. Seperti yang aku bilang ya, emosi itu bukan beban untuk kita, melainkan bahan bakar kehidupan yang mengarahkan naluri bertahan, belajar, menjalin hubungan, menetapkan moral, dan memberi rasa makna. Tanpa emosi, manusia menjadi makhluk mekanis yang kering, terisolasi, dan rentan. Ayo, siapa di sini yang mau rasa emosionalnya hilang? Jangan ya my dearku. Jangan ya Mai.